bertema lokasi upah yang sesungguhnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dari tema ini sebenarnya ada dua hal yang ingin saya tekankan untuk kita boleh perhatikan. Dan juga dari tema ini saya mungkin hendak mau meluruskan pemahaman banyak orang Kristen yang mungkin selama ini memahami tentang upah hanya dari sisi kita sebagai manusia. Kita tidak mau belajar untuk mau melihat seperti apa upah yang dimaksud dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara upah, atau kalau saya berkata tentang upah, maka kebanyakan berpikir orang Kristen adalah berkat. Berkat yang diterima, berkat materi yang didapat atau yang diberikan Tuhan dalam kesetiaan kita, dalam kesungguh-sungguhan kita dalam mengiring Tuhan. Pemikiran seperti itu tidak sepenuhnya salah, tetapi kembali saya dengan bahasa saya katakan bahwa sangat terlalu miskin dan dangkal pemahaman kita jika upah yang kita pahami selama ini hanya dari sisi kebaikan Tuhan, atau hanya dari sisi berkat-berkat jasmani yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, orang Kristen yang setia dan taat mengiring Tuhan. Namun pagi hari ini saya mau sedikit menyampaikan suatu hal yang mungkin agak sedikit berbeda dari pandangan atau pemahaman kebanyakan orang Kristen hari-hari ini mengenai upah. Nah, sebelumnya saya coba untuk membawa kita memahami dulu apa itu upah. Ya, apa itu upah? Nah, kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian tentang upah di situ. Yang pertama, upah dikatakan bahwa itu akibat dari jasa atau jasa yang kita, akibat dari apa yang kita perbuat. Jadi sesuatu yang kita terima dan sesuatu yang kita lakukan. Misalnya kita bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, 30 hari, kita akan dapat hasil dari apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita masih bertolak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka upah di situ dikatakan bahwa sebagai akibat atau resiko dari suatu tindakan yang kita perbuat sebelumnya. Nah, kalau kita melihat apa upah yang dikatakan Alkitab, nah ini dia. Kita harus coba belajar untuk melihat apa kata Alkitab, bukan apa kata orang. Tapi kita harus bercermin apa sih kata Alkitab tentang upah. Nah, upah dari perspektif Alkitab tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hasil sebagai akibat dari suatu perbuatan atau resiko yang kita terima. Jadi bisa saya katakan bahwa upah bisa dua hal yang kita terima, positif dan negatif, berkat atau kutuk dari apa yang kita perbuat kalau kita melihat dari kacamata Alkitab. Nah, Bapak Ibu, itu secara umum. Nah, sebelumnya saya mau ajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9, pasalnya yang ke-11, pasalnya yang ke-11.
ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Boleh katakan amin? Puji Tuhan. Saya tidak mempermasalahkan lagi ayat ini bagi kita karena saya percaya bahwa ayat ini sudah cukup familiar di telinga kita. Artinya bukan pertama kali kita membaca atau mendengar ayat ini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seberapa dalam kita memahami ayat ini. Nah, ini yang perlu kita persoalkan. Nah, saya coba sedikit hanya membatasi topik kita pagi hari ini. Di situ dikatakan bahwa jika kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa banyak orang Kristen memiliki pemahaman yang sempit tentang upah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kebanyakan kita berpikir bahwa upah itu adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Benar. Tapi belum sepenuhnya tepat jika hanya berkat jasmani yang kita pahami tentang upah. Nah, sebelum kita bahas tentang upah yang akan diberikan Tuhan kepada kita, tentu kita harus perhatikan kalimat terakhir dari ayat ini. Bahwa upah tidak akan pernah saudara dan saya terima kalau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Nah, karena kita penggal-penggal ayat seenaknya kita, yang kita mau Tuhan beri upah. Kalimat selanjutnya kita nggak hiraukan. Tetapi ayat ini adalah suatu kesatuan yang utuh dan nggak bisa dipenggal-penggal. Kalau upah mau kita raih, maka garis besarnya adalah sungguh-sungguh kita mencari Dia. Nah, dalam konteks Ibrani pasal 10 ini, sungguh-sungguh seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan? Iya kan? Agar supaya benar-benar upah yang Tuhan sediakan, upah yang Tuhan akan berikan, sungguh-sungguh kita dapatkan dan kita nikmati. Nah, sungguh-sungguh seperti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab? Apakah dengan beribadah seperti sekarang ini sudah termasuk sungguh-sungguh? Ya, boleh dikatakan iya. Apakah hanya dengan melayani kita sudah dikategorikan sungguh-sungguh? Apakah sebagai gembala, apakah saya juga sudah termasuk orang yang dikategorikan sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau sungguh-sungguh mencari Tuhan? Nah, ini kita harus persoalkan. Kita persoalkan. Karena banyak orang Kristen ngomong begini, "Om, saya sudah setia. Saya sudah sungguh-sungguh ibadah. Kenapa Tuhan nggak berkati?" Iya kan? Banyak kali kita dengar kalimat atau kata-kata seperti ini. Nah, salahnya di mana? Apakah Alkitab salah dalam mencatat ayat tadi? Tentu tidak. Nah, persoalannya kesungguh-sungguhan seperti apa yang ada dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita bongkar dulu dalam kehidupan kita. Kita permasalahkan lagi dalam hidup kita. Sungguh-sungguh seperti apa yang kita miliki hari ini. Nah, tentu dalam konteks ini kita nggak bisa mengabaikan ayat-ayat yang sebelum Ibrani 11 ayat 6 atau sesudahnya. Karena kalau kita gagal menemukan maksud Tuhan dalam ayat ini, maka kita juga gagal untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, oke, saya persingkat waktu. Sungguh-sungguh mencari Dia. Seperti apa orang yang sungguh-sungguh mencari Dia? Nah, saudara perhatikan pasal 11
ayatnya yang keempat, di situ dimulai dengan seorang yang bernama Habel. Ya kan? Di situ dimulai dengan seseorang yang bernama Habel. Siapa Habel? Ada yang tahu Habel? Oh, itu tetangga saya, oh. Namanya Habel, Pak Habel. Enggak. Habel anaknya, ada yang tahu? Adam dan Habel mati oleh karena Kain membunuh Habel. Oke, kita tahu cerita itu. Kita saya tidak akan mengangkat lagi cerita itu. Tetapi di situ dimulai dengan Habel. Dan seterusnya ayat 5, di situ ada seorang yang bernama Henok. Nah, setelah Henok, saudara perhatikan ada Nuh di situ. Nah, setelah Nuh ada Abraham di situ. Nah, PR bagi saudara baca seterusnya pasal 11. Ada orang-orang yang dicatat di sana, bagi kita nggak asing lagi orang-orang ini. Habel, Nuh, Abraham, Henok, seterusnya. Kalau saudara turun ke bawah, di situ banyak tokoh-tokoh iman yang digambarkan. Artinya, mereka inilah contoh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kita. Inilah dasar patokan atau standar Alkitab bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi kita nggak bisa seenaknya berkata, oh saya sudah sungguh-sungguh, Tuhan saya sudah sungguh-sungguh, kenapa saya nggak diberkati? Persoalannya, standarnya sudah tercapai dulu. Standarnya Habel, standarnya Henok, standarnya Nuh, standarnya Abraham, standarnya Yakub, standarnya Samson, standarnya Yefta, standarnya Daud. Orang-orang hebat mereka. Nah, kalau kita hanya jadi Kristen suam-suam kuku dan kita klaim aku sudah sungguh-sungguh cari Tuhan, Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan kalau berkat atau upah itu kita tidak peroleh. Kadang seenaknya kita klaim Tuhan, Tuhan aku sudah setia, Tuhan aku sudah sungguh-sungguh. Pak, standarnya tinggi Pak, Bu. Kristen itu bukan hanya sekedar saudara masuk gereja, tapi setiap perilaku kita di luar sana itu menunjukkan kita Kristen atau enggak. Ayo kita permasalahkan sungguh-sungguh mencari Dia. Sudah enggak kita sungguh-sungguh? Dan Alkitab memberikan standar orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Habel misalnya, standar kesungguh-sungguhan Allah terhadap Habel soal bagaimana dia memberikan persembahan kepada Allah. Dan kalau kita selidiki, persembahan Habel bukan soal pemberian, tetapi hati. Bukan soal nilai, tetapi penyerahan. Kita masuk kepada Henok. Apa standar kesungguh-sungguhan yang diberikan, yang Allah angkat untuk kita teladani dari seorang yang nama Henok? Alkitab katakan Henok bergaul karib dengan Tuhan. Sudah nggak kita bergaul karib? Ini masalahnya. Jadi jangan asal sekedar klaim saya sudah sungguh-sungguh Om, saya sudah setia Om. Kenapa Tuhan nggak berkati saya? Persoalkan dulu kesungguh-sungguhan kita. Nuh, apa kesungguh-sungguhan dari Nuh yang Allah ambil sebagai contoh bagi kita hari ini? Nuh setia dalam melakukan kehendak Allah. Sekalipun logika sebagai manusia nggak mungkin. Apakah kesungguh-sungguhan kita juga seperti Nuh hari-hari ini? Nggak ngomel sama Tuhan sekalipun persoalan, sekalipun masalah, sekalipun sesuatu yang di luar akal nalar sehat kita, tapi Allah katakan lakukan itu, kita berbantah-bantah atau tidak? Abraham, apa contoh yang Allah angkat bagi kita untuk kita perhatikan seorang Abraham?
Allah berkata, Abraham, engkau keluar dari sanak saudaramu. Bapak Ibu perhatikan, ketika Abraham melangkahkan kaki pertama ketika dia keluar Ur Kasdim sampai dia mengakhiri hidup tidak masuk tanah Kanaan, Abraham tidak pernah membantah segala perintah Tuhan. Abraham taat dalam melakukan segala sesuatu. Sekali lagi saya katakan, kita persoalkan kesungguh-sungguhan kita dalam banyak hal, dalam banyak aspek kekristenan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh? Nah, ini dulu persoalannya, kita pecahkan dulu masalah ini. Nah, saya mau rangkum begini, dari orang-orang tadi, kalau saya boleh kumpulkan mereka hari ini, saya kumpulkan mereka di sini, ada satu saja yang Tuhan mau kita bercermin terhadap orang-orang. Apa? Iman. Iman mereka dipuji oleh Tuhan. Iman mereka bagi Tuhan, di pemandangan mata Tuhan adalah iman yang perlu kita contohi hari-hari ini. Contoh Abraham sebagai bapak orang beriman. Pak, Bu, kalau saya mempelajari perjalanan hidup Abraham, wajar kalau Allah katakan Abraham adalah sahabat. Dan wajar kalau Abraham mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Allah. Saya masih jauh, sangat jauh untuk bisa mencapai seperti apa yang Abraham sudah lakukan. Tetapi iman Abraham harus menjadi contoh dalam kehidupan kita, harus tergenapi dalam kekristenan kita. Kalau kita mau terima upah. Bapak Ibu, mari kita persoalkan hidup kita hari ini. Kesungguh-sungguhan kita dulu kita persoalkan. Kalau kita ribut terima upah. Dan persoalan yang berikut yang perlu saya luruskan hari ini adalah upah seperti apa yang sudah diterima oleh Habel, Henok, Nuh, Abraham. Apakah upah yang dijanjikan Allah mereka sudah terima dan nikmati? Kalau saudara perhatikan kitab Ibrani, mereka sama sekali tidak menerima upah ketika mereka ada di bumi ini. Mereka sedikit pun tidak menerima upah yang dijanjikan Allah, yang mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa upah itu bersifat apa yang ada di bumi ini. Tapi sesungguhnya upah yang dijanjikan Allah adalah upah di dalam langit baru dan bumi. Mereka Abraham, Henok, Nuh, coba saudara perhatikan orang-orang ini. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Selama hidupnya malah mengalami persoalan-persoalan yang tidak masuk akal. Malah mengalami hal-hal yang bagi kita mungkin kita juga nggak mau menerima hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, ayat 13 Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 13. Apa yang Alkitab katakan di sana? Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa upah yang sesungguhnya, upah yang diterima oleh anak Tuhan dalam kesetiaannya, dalam pengiringannya akan Tuhan, upah yang benar adalah upah yang disediakan Tuhan di surga, bukan di bumi. Kalaupun kita diberkati di bumi ini, itu karena kita bertanggung jawab dengan hidup ini. Kita bekerja dalam kehidupan kita. Jadi upah sebenarnya yang Tuhan sediakan adalah langit baru, bumi baru, berkat-berkat yang tersimpan di surga. Apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Ya, Tuhan pasti berkati. Tapi kalau kita menyempitkan upah itu hanya sekedar materi, betapa sempit pemikiran kita.
Kalau kita benturkan pemahaman kita upah itu hanya di bumi ini, maka kita nggak punya kesungguhan untuk mau melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi upah di sini kita harus melihat dua hal juga, Bapak Ibu. Upah yang Tuhan sediakan di surga, yang itu adalah upah kita sesungguhnya, dan upah dari hasil yang kita kerjakan di bumi. Kalau kita bekerja, ya Tuhan pasti berkati. Kalau kita lakukan aktivitas kita dengan bertanggung jawab, Tuhan pasti tolong kita. Jadi Bapak Ibu, kembali kita kepada pokok masalah. Nah, saudara perhatikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ngomong begini dalam Injil-Injil. Misalnya Injil Matius pasal 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Enggak salah Yesus ngomong bahwa upah yang sesungguhnya itu di surga. Dan ini yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Jadi di mana upah yang sesungguhnya? Lokasinya ada di surga. Dan upah seperti apa yang Allah sediakan? Langit baru dan bumi baru. Nah, ini yang harus menjadi keseriusan kita dalam mengiring Tuhan. Kita jangan membenturkan pemahaman kita tentang upah hanya sesuatu yang ada di bawah kolong langit. Kalau kita benturkan pemahaman kita, pengertian kita hanya kepada upah, hanya kepada sekedar apa yang ada di bawah kolong langit ini, saya boleh pastikan bahwa kita nggak akan serius untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kita nggak memahami bahwa ternyata ada upah yang sesungguhnya yang Allah sediakan, siapkan di surga. Nah, orang Kristen hari-hari ini hanya membenturkan pemahaman mereka tentang upah yang ada di bumi ini. Tidak berusaha untuk memahami suatu upah yang besar yang Yesus katakan, upahmu besar di surga. Ayo, seberapa banyak kita hari ini yang punya hasrat, punya kerinduan yang besar untuk memiliki upah di surga? Kita persoalkan pendirian kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Kalau saudara tarik ayat-ayat sebelumnya, saudara memahami konteks Ibrani 10 ayat 35. Kalau perikop ini dikatakan ketekunan. Nah, upah yang dimaksud dalam Ibrani 10 ayat 35 ini, itu adalah upah yang Tuhan sediakan di surga. Ini sebenarnya yang menjadi prioritas utama kita dalam mengiring Tuhan. Ini yang harus menjadi masalah utama kita dalam kesetiaan kita. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menanti. Ayo Bapak Ibu, kita harus memiliki pemahaman yang benar hari-hari. Nah, kalau saudara ingat perkataan Yesus, cari dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan. Jadi diutamakan kebenaran dan kerajaan Allah dulu, karena disitulah upah kita yang sesungguhnya yang disiapkan Tuhan. Jadi upah yang sesungguhnya itu di situ. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita harus memiliki pemahaman yang benar. Jangan kita membentukkan upah ini hanya sebatas upah yang ada di bumi ini. Kalau kita hanya membentukkan pemahaman kita terhadap upah yang ada di bumi ini, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Kita bisa kecewa, kenapa? Karena kita tidak memahami sesuatu yang lebih besar yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang lebih dahsyat yang Tuhan siapkan. Nah,
kebanyakan orang Kristen mengambil contoh di Kejadian 16 ayat 12, di situ ada Ishak yang menabur. Nah, saudara perhatikan, saudara harus bedakan konteks ini. Ishak memperoleh upah karena dia bekerja. Ya demikian kalau saudara mau memperoleh upah di bumi, ya bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Itu bahasa saya selalu saya katakan, bertanggung jawab dengan hidup ini. Jangan saudara nggak mau bekerja, malas bekerja, terus minta upah sama Tuhan. Nggak mungkin. Coba Om Yen nggak masuk 1 minggu terus mau minta upah, nggak mungkin Om Yen nggak akan datang. Upahnya akan dipotong selama nggak masuk seminggu, pasti itu. Jadi artinya apa? Kita harus membedakan konteks. Kita harus bisa membedakan. Orang Kristen kadang tidak mampu untuk membedakan hal ini. Mereka asal tabrak sana sini. Pokoknya Tuhan, aku mau diberkati lu. Ya berkat Tuhan gampang. Masalahnya kita sudah sungguh-sungguh bekerja enggak? Kita sudah sungguh-sungguh melakukan aktivitas kita enggak? Nah kalau kita malas-malasan, bagaimana Tuhan memberkati kita? Jadi satu hal tentang persoalan upah di bumi ini nggak perlu ragu, Tuhan pasti berikan dalam hidup kita. Asal kita sungguh-sungguh bekerja, talenta, profesi, apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita kerjakan itu dengan maksimal. Soal itu pasti Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Tapi masalahnya, upah di surga ini yang juga kita harus naik. Jangan kita hanya sukses di bumi, gagal di akhirat. Nah ini repot. Jangan kita hanya sukses di bumi, memiliki segala sesuatu, meraih segala sesuatu dengan mudah, tetapi kita gagal memperoleh upah yang sesungguhnya, yang tersimpan di dalam kerajaan surga, yang memang disediakan Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Nah tentu kita nggak mau kita gagal di akhirat, kita gagal masuk rumah Tuhan. Tentu kita semua punya keinginan, punya kerinduan yang sama. Kalau bisa saya diberkati di bumi, demikian juga saya bisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah harus balance. Itu kan yang Yesus katakan, untuk apa kita memiliki segala sesuatu namun jiwa kita binasa. Artinya bahwa Yesus mau selain kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan selama kita hidup, demikian sampai ketika kita mengakhiri hidup, kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini harus kita raih dalam kehidupan kita. Nah saya coba kutip lagi Ibrani pasal 11 ayat 39 tadi. Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka semua ini tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kesaksian, telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah saudara perhatikan dua ayat. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, upah yang Tuhan sediakan terhadap mereka bukan di bumi ini, tetapi di dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada orang Kristen yang hari ini masih memiliki pemahaman yang sempit tentang upah, ayolah Bapak Ibu, kita harus bisa memahami konteks Alkitab dengan benar, agar supaya sungguh-sungguh ketika kita setia, kita cari Tuhan di bumi, kita melakukan segala sesuatu, kita menikmati kebaikan Tuhan. Yang saya rindukan adalah bagaimana kita hari-hari ini menikmati segala yang baik kemurahan Tuhan, sekalipun masa-masa pandemi begini, kita tetap menikmati kebaikan Tuhan, asalkan sungguh-sungguh mencari Dia. Nah pandemi corona ini menjadi pergumulan yang berat bagi kita semua. Pandemi corona ini menjadi suatu persoalan yang serius dalam hidup kita. Coba saudara lihat kursi di samping saya.
di atas, kosong. Kenapa? Karena pandemi corona. Karena ketakutan yang melanda setiap kita manusia hari-hari. Bapak Ibu, kita harus sadar dengan hal ini, bahwa dunia yang kita tempati, dunia yang hari ini kita sedang nikmati, bukan suatu tempat dunia yang ideal lagi bagi kita. Bukan dunia yang harus kita pertahankan lagi dalam kehidupan kita. Ya selama Tuhan masih beri kita waktu untuk hidup di dunia ini, ya maksimalkan hidup kita untuk kita kemudian hari bisa hidup bersama-sama dengan kita. Jadi jangan taruh pengharapanmu, jangan taruh ambisimu yang besar atas dunia ini. Kita salah nanti, menyesal nanti kemudian. Ini baru corona, nggak tahu ke depan apa lagi. Kalau corona ini manusia bisa ngatasi, masih bisa ngatasi. Manusia masih mampu ngatasi. Tapi ada satu waktu manusia akan menyerah dan angkat tangan. Dan Alkitab mencatat bahwa menjelang hari Tuhan, banyak orang yang katakan bahwa Tuhan, biarlah aku ditimpa oleh batu yang besar sehingga aku boleh mati. Tetapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kesusahan yang begitu rupa terjadi atas dunia ini. Manusia angkat tangan untuk menghadapi dunia. Itu menjelang kedatangan Tuhan. Jadi apa yang saya mau katakan dengan kita yang ada di tempat ini tentang keadaan dunia ini? Jangan jadikan dunia ini sebagai tempat yang ideal bagi kita. Mari kita pindahkan hati kita, pindahkan hidup kita dalam kerajaan Tuhan, dalam surga, dalam langit baru, bumi baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, selama kurun waktu yang kita jalani di dunia ini, inilah kesempatan kita untuk kita bisa sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Dia. Dan standarnya nggak main-main, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh mencari Tuhan itu bukan standar mau-maunya kita. Sungguh-sungguh mencari Tuhan itu standarnya Alkitab, Pak Bu. Bukan kita yang mengklaim aku sudah sungguh-sungguh Tuhan. Aduh Bapak Ibu, kalau saya belajar firman Bapak Ibu, ini kesaksian saya, kalau saya belajar firman Tuhan hari-hari ini, saya katakan, oh Tuhan, apakah saya mampu mencapai standar itu? Dengan keadaan dunia yang, waduh, begitu banyak persoalan, masalah yang terjadi di sekitar kita. Tuhan, apakah aku mampu? Apakah aku bisa mencapai standar itu? Nah, khusus konteks ini, ketika saya mendalami konteks tentang apa yang saya bahas hari ini, Tuhan seakan-akan berbicara, Reflon, kamu lihat, orang yang sungguh-sungguh itu standarnya seperti Habel, standarnya itu seperti Henok, standarnya itu seperti Nuh, standarnya itu seperti Abraham, standarnya seperti Daud, standarnya seperti Yefta. Tentang iman mereka, itulah standarmu. Dan kamu harus mencapai ini. Kalau tidak, belum bisa. Saya belum bisa dikategorikan orang sungguh-sungguh. Kalau memang mereka standarnya yang dicatat Alkitab, waduh Tuhan, apakah saya mampu? Nah, kadang pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Kadang pertanyaan ini muncul dalam diri saya. Dengan melihat keadaan saya yang seperti sekarang, sekalipun sudah sungguh-sungguh, kayaknya masih jauh deh. Apalagi saudara yang cuma suam-suam buku, aduh. Saya bilang, Tuhan, saya yang sudah sungguh-sungguh seperti ini saja masih rasa masih kok jauh sekali. Nah, apalagi kita yang cuma jadi orang Kristen, asal jadi orang Kristen. Ya ikut Tuhan, asal sudah ikut Tuhan. Coba kita bangun pemahaman ini, coba kita bangun kesadaran ini dalam hidup kita. Ternyata sungguh-sungguh itu standarnya luar biasa. Ternyata untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu
sekedar dinilai oleh hamba Tuhan, atau kita membangun penilaian kita sendiri terhadap kesungguh-sungguhan kita mencari Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Tapi semua kita harus berlandaskan Alkitab, firman Tuhan. Nah, Alkitab katakan bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Namun jangan konyol juga memahami ayat ini. Banyak orang Kristen punya pemahaman, ya kalau begitu langkah akhir kan Om yang menentukan kan. Ya Alkitab yang begitu, kalau nanti tunggu mati saja baru saya bertobat. Lah, bukan begitu juga Bapak Ibu. Inilah orang Kristen terkadang luar biasa di luar sana. Tidak ada langkah awal, tidak ada langkah akhir yang baik, yang sempurna kalau kita nggak memulai dari sekarang. Jadi tolong Bapak Ibu, saya mengajak kita hari ini, kita memahami dua hal. Bahwa yang pertama, ternyata upah kita yang sesungguhnya itu lokasinya ada di surga, tempatnya ada di surga. Dan upah seperti apa yang sebenarnya? Upah yang sebenarnya itu yang Tuhan siapkan di surga. Coba saya ingat satu ayat, 1 Petrus pasalnya yang 2 Petrus 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Nah, ini upah yang sesungguhnya. Ini berkat yang sesungguhnya. Ini upah dan berkat yang harus kita capai, kita raih. Dan waktu untuk mencapai dan meraih itu ya sekarang ini, dalam kesungguh-sungguhan kita mencari Tuhan. Kan jelas Alkitab katakan dalam ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya kita harus menempatkan hidup kita, pengharapan kita kepada upah yang ada di dalam ayat 4 tadi. Yang ayat 4 yang Alkitab katakan, di mana kita menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga. Bukan tersimpan di gudang di mana? Di bumi ini enggak. Atau upah itu Tuhan simpan di suatu pulau di bumi ini enggak, tetapi di surga. Nah, orang Kristen harus memahami hal ini. Jangan kita menyempitkan pemahaman upah ini hanya sebatas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Kita nggak memahami, gagal paham tentang suatu upah yang lebih besar, berkat yang lebih sempurna yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tapi persoalannya, masalahnya, ternyata untuk mencapai upah yang Tuhan sediakan harus ada kesungguh-sungguhan. Nah, upah yang di bumi saja kita tidak mungkin peroleh kalau kita nggak bekerja sungguh-sungguh. Coba kalau kita, saudara dan saya, malas-malasan kerja, nggak mungkin Tuhan berkati. Om Iwan, coba kalau 1 bulan nggak buka toko, mau dapat berkat? Nggak mungkin. Biar kata barang penuh di gudang, barang lengkap di toko, tapi kalau nggak buka toko, Om bernabas. Biar kata proyek banyak di Manggarai, tapi kalau nggak pernah turun lapangan, nggak mungkin dapat upah. Om Joko juga sama, kita semua sama. Itu di bumi. Harus ada kesungguh-sungguhan dalam bekerja, kesungguh-sungguhan dalam beraktivitas. Nah, apalagi di dalam Tuhan. Apalagi dalam kesungguh-sungguhan kita dalam
ini perlu perjuangan. Ini perlu keseriusan yang benar-benar serius. Nggak hanya Kristen-Kristen yang asal jadi Kristen. Coba kita bangun hari ini, kita punya hidup kekristenan kita. Sudah nggak? Kita mau Tuhan berkati kita, tapi kita nggak barengi dengan kesungguh-sungguhan kita dalam Tuhan. Ini susah, Bapak Ibu. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi semua harus balance, seimbang. Kalau kita mau diberkati selama kita di bumi, ayolah kerja baik. Kalau kita mau terlindungi dari corona, ayolah proteksi diri kita dengan baik. Jaga jarak, masker, cuci tangan, sanitizer, makan makanan. Putih telur itu bagus ternyata untuk protein tubuh, untuk membangkitkan imun. Putih telur. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mau bawa kita untuk menyadari satu hal yang luar biasa, bahwa upah yang diberikan Allah kepada kita adalah upah yang kekal. Bukan hanya soal upah yang ada di bumi ini. Soal yang ada di bumi ini nggak usah ragu tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti cukupkan, adakan, dan berikan dalam hidup kita. Asal tanggung jawab kita penuhi, kita bekerja dengan baik. Nah, masalahnya, kita mau upah di surga juga kita miliki. Tapi persoalan yang perlu kita pecahkan dalam hidup kita adalah sudah nggak kita sungguh-sungguh? Sudah nggak kita sungguh-sungguh? Dan kesungguh-sungguhan itu nggak bisa dibangun dengan dasar kebenaran pribadi, tetapi Alkitab. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus persoalkan iman kekristenan kita hari-hari ini. Dan sebagai ayat yang terakhir, saya bawa saudara untuk melihat Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12. Ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apa artinya betul? Artinya bahwa dalam kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nggak mungkin kita gagal. Kita pasti akan dapat sungguh-sungguh atau dapat mencapai apa yang kita inginkan, asalkan kita mengarahkan hati dan iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Patokannya di sini, kuncinya di sini. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita.